Halo YouTube, kembali lagi dengan Alvan di sini di channel SkyUp Digital. Oke, gimana nih guys kabarnya guys? Ya, jadi aku kali ini akan ngebahas seputar TikTok Ads khususnya yang produk sales ya guys. Jadi guys ya, mungkin ini adalah kabar gembira ya buat para seller-seller di luar sana, para pebisnis online, yaitu TikTok Shop sudah dibuka kembali guys. Yeay, sudah dibuka guys ya. Nah, jadi karena TikTok Shop ini udah dibuka ya guys, aku akan ngasih tutorial kepada kalian gimana sih caranya menjalankan TikTok Ads yang produk sales ya guys, atau yang dulu bisa dikenal juga sebagai shop purchase ya. Oke, jadi ini ada yang bertanya juga ya, anjir nontonnya jam 3 pagi dong bang, sebelumnya buatin TikTok Ads yang mana TikTok Shop udah dibuka kembali lagi, makasih sebelumnya. Oke guys, ini dari Mujib ya, Mujib HBR 5042. Oke, kita bahas di video kali ini, tapi sebelum itu tolong guys dibantu subscribe dulu, dibantu like dulu sebanyak-banyaknya, dibantu share juga ke teman-teman kalian. Terus juga kalian mungkin yang ada pertanyaan atau mungkin mau request, bang buatin dong cara baca data iklan, atau mungkin kalian ingin aku buatin video apa nih terkait social media ads, mungkin langsung aja komen di kolom komentar di bawah, jangan sungkan-sungkan, ramein guys ya, supaya algoritma YouTube ini bekerja dengan maksimal guys ya, dan channel ini itu makin berkembang. Oke, langsung aja kita ke laptop, cekidot. Oke guys, langsung aja kita menuju ke TikTok Ads Manager ya guys. Jadi buat kalian yang ingin tahu step by stepnya lebih detail, kalian bisa nonton di video aku sebelumnya, nanti aku cantumin di sini ya. Nah itu kalian bisa tonton dulu apa aja sih yang perlu disiapin dari pembuatan Business Center, dari pembuatan Ads Manager, dari setting Seller Center. Dan juga kalian perlu juga konekin akun TikTok bisnisnya guys ya. Nah jadi biar gampang mungkin aku kasih ini dulu ya, kasih note dulu. Jadi apa aja sih yang perlu disiapin sebelum menjalankan TikTok Ads produk sales ini guys ya. Nah jadi yang pertama tentu kalian perlu bikin yang namanya Business Center. Nah, yang kalian mau pengen tahu detailnya, kalian bisa tonton di video sebelumnya. Nah, selain Business Center, nah kalian harus buat yang namanya Ad Account. Nah, terus di sini kalian setelah Ad Account, kalian juga buat yang namanya Seller Center. Nah, Seller Center guys, Seller Center ini gunanya buat kalian itu mengupload ibaratnya marketplace-nya lah kayak gitu lah. Jadi TikTok Shop-nya, Seller Center atau TikTok Shop ini, Seller Center atau TikTok Shop. Nah, Seller Center atau TikTok Shop ya. Itu kalian bikin dulu, kalian rapihin ya, dari katalognya, dari deskripsinya. Itu kalian benerin semua deh, jadi supaya konsiderasinya itu bisa makin bagus gitu. User ketika dapat ads kalian terus masuk ke Seller Center atau ke TikTok Shop kalian, itu udah proper gitu. Jadi ibaratnya kalau misalkan di toko offline tuh ya, orang mau masuk ke toko itu udah siap nih, etalasenya udah ada, terus kasirnya udah ada, terus produknya udah ketata rapi. Nah jadi kan enak tuh, orang jadi oh mau belanja tuh jadi enak gitu ya. Kalau misalkan kita masuk ke sebuah toko nih ya, tapi tokonya tuh sepi ya, tokonya sepi, tokonya gak ada apa-apanya ya, kita balik lagi gitu, gak jadi beli kan. Nah sama nih, prinsipnya sama kayak kita berjualan online gitu ya, menggunakan TikTok Ads ini ataupun share organik kayak gitu. Nah bang, selanjutnya apa bang? Apakah cuma 3 ini? Kita ada lagi yang namanya akun TikToknya, TikTok account ya, TikTok account, jadi akun TikToknya. Nah sebisa mungkin akun TikTok ini adalah akun TikTok bisnis guys ya. Kenapa? Nah itu aku udah jelasin nih di sebelumnya, kalian bisa tonton aja guys ya, di situ udah lengkap banget, kalian tonton sampai habis ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe guys.
Oke, nah TikTok account, seller center, ad account, dan business center ya. Ini kalian buat dulu, terus jangan lupa ini pastikan kalian cek sudah terkonek ya, sudah tersinkron di business center kalian kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan kalian udah bikin nih ya, udah bikin ini semua ya, kalian fokus aja nih di ad account. Ad account ini adalah Ads Manager yang sekarang aku buka ini. Oke, ad account ini gunanya buat apa, Mas? Gunanya buat menjalankan iklannya gitu ya. Jadi ini kita gunakan untuk setting iklan, kita membaca datanya dan lain sebagainya gitu. Nah, langsung aja kita ke Ads Manager, ad account atau ke Ads Manager. Nah, ini isinya. Nah, jadi ini salah satu Ads Manager aku ya, yang ini aku buat sebagai media belajar tutorial kepada kalian. Jadi sorry ya kalau misalkan isinya berantakan karena ini memang eksperimen di sini gitu. Nah, ini adalah Ads Manager ya. Ads Manager ini adalah sebuah overview atau apa ya namanya, rangkuman lah gampangnya. Rangkuman dari data-data yang nanti akan muncul setelah akan kalian dijalankan. Jadi biar enak kalian bisa lihat rangkuman datanya di sini nih, dari mulai spendingnya berapa di sini. Nah, terus di sini ada balance yang masih tersedia berapa, terus di sini ada ad group yang aktif berapa, yang nggak di approve berapa, yang out of budget berapa, yang underperforming berapa, itu semuanya ada di sini gitu ya, di dashboard ini overview. Nah, overview ini nanti akan ada di sini nanti akan ada grafik nih dari iklan yang sudah kalian jalankan ya. Nah, di sini ada cost nih, ada cost, kalian ini bisa pilih nih, kalian bisa pilih ini mau metrik yang mana kayak gitu. Nah, terus ini ada campaign, gender dan lain sebagainya. Nanti secara keseluruhan itu akan tampil di sini guys ya. Nah, terus di sini ada menu campaign, tool sama analitik nih. Oke. Jadi ini apa namanya, campaign yang sudah kalian jalankan tuh adanya di sini nih, di campaign sini ya. Nah, tools ini apa? Tools ini jadi ini adalah tools atau alat yang bisa kita gunakan untuk memaksimalkan campaign atau iklan TikTok Ads kita gitu guys. Jadi sini udah lengkap banget nih. Ada Audience Manager, terus ada di sini ada instant page, ada macam-macam event ini untuk kita mengatur pixel dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi karena ini adalah tutorial untuk menjalankan TikTok Ads produk sales ya ke TikTok Shop, jadi kita langsung aja, kita bisa buat ad-nya ya atau iklannya itu melalui dashboard sini. Kita klik yang ini warna merah ya, create an ad, atau misalkan kalian di campaign juga bisa. Nah, di sini kalian klik aja yang create ini. Nah, aku contohkan aja yang dari dashboard ya. Jadi kalian klik ini create an ad. Nah, ini di sini ada dua nih, ada simplify mode, ada custom mode. Nah, pilih yang mana, Bang? Nah, jadi kalau misalkan simplify mode ini dia terlalu sederhana. Jadi di sini ada objektifnya cuma traffic, community interaction, lead generation, dan web conversion kayak gitu loh. Mana, Bang, untuk shop purchase-nya atau produk sales-nya? Nah, kita pilih yang custom mode aja. Kita switch ke custom mode karena ini lebih lengkap gitu objektifnya ya, guys. Ada device awareness, consideration, conversion. Nah, jadi ini untuk kita ngiklanin ya, ngiklanin langsung ke TikTok Shop. Nah, kita pilih yang ini nih, produk sales ya guys. Kita pilih yang produk sales. Loh, Bang, aku udah buka nih Ads Manager, tapi yang produk sales ini kok nggak ada, kemana? Nah, ini berarti kalian belum mengkonekkan antara TikTok Shop kalian atau Seller Center kalian itu dengan Ads Manager-nya. Kalian bisa buka di TikTok Shop, di Seller Center. Nanti kalian buka di bagian kiri ada iklan. Nah, itu nanti konekin aja guys. Di situ ada menu buat mengkonekkan antara Ads Manager dengan TikTok Shop atau Seller Center kalian kayak gitu. Nah, pilih yang produk sales ya. Nah, di sini ada dua, ada yang katalog atau TikTok Shop. Kalian pilih yang TikTok Shop aja. Terus di sini kasih nama. Jadi misalkan ini namanya tutorial TikTok Shop ya, kayak gini ya misalkan ya. Tanggalnya berapa misalkan? Sekarang tanggal 16 Desember 2023. Nah, ini penamaan contoh ya guys. Tapi sebenarnya untuk name structure atau penamaan campaign ini itu ada strukturnya gitu, supaya kita nggak bingung nih ini campaign yang mana, terus
ad group ini itu ad group dari campaign apa, terus app-nya itu dari ad group yang mana, itu biar gak bingung ada formatnya guys ya. Nanti mungkin next aku akan kasih tutorialnya juga, tapi karena ini contoh gini aja lah boleh ya. Nah kita copy aja, terus di sini nah kita bisa melakukan dua cara untuk memasukkan budget ya guys. Kita bisa memilih CBO atau campaign budget optimization ya. Berarti kalau campaign budget optimization itu kita menentukan budgetnya di level campaign nih di sini nih. Nah, ini kita bisa pilih daily atau lifetime budget. Cuman di sini lifetime budget atau daily budget ya. Nah, ini at least 100.000 nih, udah murah nih sekarang nih. Dulu ini di sini nih 500.000 ya. Nah, ini 100.000 sekarang udah bisa kayak gitu. Nah, daily budgetnya. Jadi kalian bisa start buat iklan di CBO ini mulai 100.000 kayak gitu. Nah, lifetime budgetnya berapa? Nah, di sini juga at least 100.000 kayak gitu. Nah, tapi untuk kali ini aku nggak mau pakai campaign budget optimization, tapi aku mau pakai ABO ya, ad set atau ad group campaign optimization gitu. Oke, ini aku offin. Loh bang, bagusnya pakai mana bang? Bagus yang CBO atau yang ABO gitu, tergantung sih, tergantung dari strategi kalian. Nah kalau misalkan kalian menggunakan CBO ya, campaign budget optimization, budget yang kalian letakkan di campaign itu nanti akan didistribusikan ke masing-masing ad group kayak gitu. Jadi dia mendistribusikan mana yang paling banyak, mana yang paling dikit berdasarkan ad group mana yang paling perform kayak gitu guys. Nah, jadi di sini udah ya, aku copy ini buat nanti dipaste di ad group. Kita continue aja. Oke, ini untuk ad group name-nya aku paste aja di sini ya. Nah, jadi nanti ini bisa kita tambahkan ini berdasarkan apa? Berdasarkan nanti settingan ad group yang sudah kita lakukan kayak gitu guys. Biar gak bingung intinya. Nah, di sini ada 3 nih, shop ads type. Di sini ada video shopping ads, live shopping ads, sama product shopping ads. Nah, loh, Bang, pilih yang mana, Bang? Nah, ini jadi terserah kalian ya, guys. Goalnya mau yang apa? Kalau kalian mau ngiklanin itu di menggunakan video ya, kalian pilih aja yang video shopping ads. Nah, tapi kalau misalkan kalian nih, misalkan kalian sering live ya, kalian mau ngiklanin live shopping kalian ya, kalian pakai live shopping ads aja yang ini. Use a real-time stream to promote and see your product. Nah, di sini. Jadi kalian bisa ngiklanin live TikTok kalian, guys. Nah, terus di sini ada product shopping ads. Loh, Bang, apa nih product shopping ads? Nah, ini penjelasannya, use product visual to promote product in shopping center. Jadi ini kita ngiklanin ya produknya kita itu di shopping center. Jadi di apa namanya di TikTok shopnya kayak gitu. Jadi ya hampir sama kayak kita beriklan di e-commerce lainnya kayak gitulah. Jadi tampilnya nanti di katalog-katalog campur lah dengan kompetitor lainnya kayak gitu. Gampangnya kayak gitu ya. Semoga bisa dipahami. Oke, selanjutnya kita set yang ini product source detail. Kita pilih TikTok shopnya. Nah, ini aku anggap aja ini udah bener ya. Jadi ini nanti kalau misalkan kalian udah synchronize ya antara seller center dengan ads manager kalian di apa namanya di business center kalian, ini nanti akan muncul gitu. Tapi ini biasanya belum muncul loh, Bang. Ini aku kok belum muncul nih, kemana nih TikTok shopku kok belum ada di sini? Berarti kalian belum balik lagi, kalian belum mengkonekkan atau mengsynchronize ya antara ads manager kalian dengan seller center atau TikTok shop kalian kayak gitu. Nah, ini karena udah ada bisa sih milih banyak banget di sini, tapi aku pilih ini aja sebagai contoh. Atau kalian bisa memilih showcase ya. Showcase ini adalah kayak apa ya, katalog kalian, tapi kalau ini kita penjelasannya TikTok shop, aku pilih yang TikTok shop aja ya, guys. Nah, di sini. Nah, terus di sini placement guys ya. Nah, placementnya cuman di TikTok nih guys ya. Kalau misalkan kita menggunakan produk sales atau shop purchase nih ya ke TikTok shop iklannya, itu kita cuman bisa menggunakan placement di TikTok. Udah, Bang, kenapa Bang kok cuman bisa di TikTok ya? Karena yang punya TikTok shop ini cuman TikTok gitu. Tapi kalau misalkan kalian ya ngiklaninnya itu pakai objektif web conversion misalkan, itu kalian bisa menggunakan apa namanya placement itu di Pangle, terus juga di
banyak lah ya. Jadi yang masih satu naungan sama ByteDance gitu, satu grup sama TikTok gitu. Kita juga bisa placementnya atau penempatan iklannya di platform tersebut guys. Tapi karena ini di TikTok Shop, kita pilih TikTok Shop aja karena cuma adanya ini. Oke. Terus kini kita bisa aktifin atau nonaktifin nih user komennya ya, sama video downloadnya kayak gitu. Ini terserah kalian sih. Kalau misalkan nih, oh konten iklanku nggak mau nih ada orang yang download, takutnya nanti dipakai nih buat konten iklan mereka juga gitu ya. Udah kita offin aja nih video downloadnya. Atau mungkin oh aku nggak mau nih apa namanya ada orang komen negatif, ya udah kalian nonaktifin aja kayak gitu. Nah tapi ini aku saranku ini user komen ini tetap on aja. Kenapa? Karena dengan banyak orang yang komen ya, kalau misalkan dari ad kita bagus, dari produk kita bagus, pasti nanti komen-komennya juga akan bagus gitu, dan itu akan membantu di fase consideration gitu kan. Jadi banyak orang yang komen nih, oh kontenku bagus bang, produkmu bagus bang, aku pakai ini langsung kinclong misalkan gitu ya. Wah ini bagus banget nih, aku cuman pakai 2 hari langsung jerawat hilang, misal kayak gitu, contoh. Nah jadi nanti dengan komen-komen yang positif ya, ketika iklan kita ini dilihat juga oleh orang ya, oleh audiens kita yang kena iklan kita ini, orang kan juga pasti lihat komen tuh ya. Kalau komen-komen positif, nah itu akan membantu konversi yang lebih baik lagi kayak gitu guys ya. Nah lanjut kita ke audience targeting loh bang. Ini audience targeting ini gimana? Nah ini aku jelasin. Nah di sini ini ada audience. Audience ini maksudnya apa nih? Nah kalian biasanya kalau yang pertama kali ya, kalian membuka ini tuh nggak ada nih audiensnya. Kenapa? Karena belum dibikin gitu. Bikinnya di mana? Nanti di menu tools ya. Menu tools di audience manager. Nah itu aku jelasin di next mungkin ya, karena mungkin akan kepanjangan kalau misalkan aku jelasin di sini. Nah, kalau nggak ada gimana bang? Aku ngisiin apa di sini ya? Nggak usah diisi aja ya, kosongin aja gitu. Jadi kalian kosongin aja di sini. Kalian bisa include atau cantumin ya audiensnya, atau kalian bisa exclude atau kecualikan. Misal nih, ketika kita menjalankan iklan, kita pengen kecualikan orang-orang yang sudah beli misalkan, karena mungkin masih baru ya, masih baru. Misalkan kita jualan kemeja misalkan ya, masih baru, orang kemarin mungkin masih beli, kita bisa exclude, kecualikan orang-orang yang sudah beli selama 7 hari misalkan, atau selama 30 hari misalkan. Itu tergantung sama strategi kita guys kayak gitu. Nah karena ini ibaratnya contohnya masih awal guys, jadi udah aku kosongin dulu aja ya, aku kosongin, nggak masalah. Nah, terus di sini ada demografi ya, demographic, di sini ada location. Nah, location ini kalian masukkan sesuai dengan targeting kalian itu mau di mana kayak gitu. Nah, misalkan kalian ini jualannya kan online, pasti TikTok Shop online ya. Nah, bisa menjangkau seluruh Indonesia nih ya. Ya udah, kalian pilih aja Indonesia nih di sini ya. Nah, tapi misalkan aku nggak mau nih semua daerah di Indonesia aku nggak mau sasar, misalkan kayak di Papua aku nggak mau, misalkan di Madura nggak mau, karena COD-nya itu pengembaliannya terlalu tinggi, RTS-nya terlalu tinggi misalkan ya. Ya udah kalian itu pilih daerah-daerah yang sekiranya masih bisa menjangkau gitu ya, masih bisa menjangkau dari produk kalian kayak gitu. Lanjut kita ke gender. Gender ini sesuaikan juga sama produk kalian. Produk kalian ini unisex kah, untuk laki-laki kah, atau untuk perempuan kah, kalian sesuaikan. Nah ini contohnya produk unisex, jadi aku pilih all gender aja gitu. Usianya kalian sesuaikan ya, sesuaikan sama kiranya target market kalian itu usianya berapa gitu. Jangan ngasal loh bang, kalau misalkan aku pilih all boleh nggak? Boleh aja sih gitu. Jadi tapi ini kalau bisa ya di atas 18 tahun gitu. Ini rekomendasi dari TikTok sendiri. Karena apa? Kalau di bawah 17 itu biasanya dia daya belinya itu masih kurang. Terus ada juga yang masih belum punya KTP gitu, belum bisa bertransaksi secara online. Jadi baiknya kalau misalkan campaign yang ini itu di 18 tahun ke atas gitu loh. Bang, kalau yang usia 55 plus gimana? Masukin apa enggak? Kalian bisa masukin aja untuk meningkatkan probabilitas konversi gitu. Nah, tapi kalau aku biasanya itu aku sesuaikan sama produk guys ya. Sama produknya seperti apa, itu cocoknya itu pakai atau targeting usia berapa gitu. Nah, misalkan ini adalah untuk Gen Z dan milenial, ya udah aku nggak pakai yang usia
45 ke atas aku nggak pakai kayak gitu. Bahasanya apa bang? Nah ini bahasanya ini kalian bisa sesuaikan juga nih, sesuai dengan daerah di mana. Nah kalau misalkan al gimana, boleh al aja nggak masalah kayak gitu. Ini nanti akan kedeteknya di mana? Nah itu nanti dari bahasa device biasanya guys ya. Bahasa device yang mereka gunakan itu akan apa. Nah aku pilih al aja, yang penting tadi demografinya udah aku set di Indonesia kayak gitu. Jadi it's okay, pakai al aja nggak masalah. Nah, interest dan behavior ini kalian bisa cantumin guys. Jadi sesuaikan sama produk kalian apa nih. Nah, misalkan beauty, kalian produknya skincare. Terus apa? Misalkan skincare ya di sini. Ya udah pilih aja gitu. Nanti sesuaikan aja. Tuh, bagusnya berapa, Bang? Bagusnya jangan banyak-banyak. Jadi supaya nanti apa ya? Kan ini AI dari TikTok ini learningnya biar gak bingung lah gampangnya. Kalau misalkan ini TikTok ini baratnya orang gitu. Jadi kalian paling enggak 3 lah, 3 sampai 5 itu oke. Jangan sampai 10 15, wah jangan. Nanti kurang maksimal juga. Sama aja kayak campaign broad jadinya kayak gitu. Loh, Bang, kalau misalkan aku pengennya pakai interest atau behavior gimana? Nggak masalah. Ini namanya berarti kalian broad ya. Jadi apa lebih luas kayak gitulah, lebih luas. Kalian apa ya, ingin probabilitasnya orang-orang yang lebih luas untuk konversi yang bisa lebih baik kayak gitu. Nah ini juga terserah dari strategi kalian. Nah contohnya aku ini tadi pilih yang skincare aja ya, ini karena sebagai contoh. Nah kayak gini. Device ini gimana bang? Device, nah device ini device ini kalian bisa isi, misalkan produk kalian itu memang khusus buat device tertentu. Misal gini, kalian jualan produk casing HP iPhone misalkan ya, ya udah kalian pilih yang iOS saja gitu, jadi biar pengguna Android dia nggak kena kayak gitu contohnya. Nah ini juga kalian bisa pilih nih iOS-nya iOS berapa gitu, Android-nya berapa. Nah atau juga mungkin bisa kalian mungkin punya platform ya, punya platform, entah itu platform pinjol atau platform apapun itu kalian build sendiri, kalian pingin pasarin nih. Nah misalkan oh platform kalian ini masih supportnya di Android, ya udah kalian aktifin Android aja kayak gitu ya. Nah tapi kalau misalkan produk kalian general ya udah al aja guys. Ini skip aja bagian device, kalian lanjut ke budget and scheduling. Nah di sini guys daily budget ya, daily budget ini kalian bisa mulai start dari at least 100.000 guys ya. Ini mungkin kebijakan baru nih dari TikTok ya, dari TikTok Ads-nya 100.000. Nah ini bisa 100.000 nih guys ya. Jadi kalau misalkan sebelumnya itu minimal budgetnya itu 200.000, tapi entah kenapa ini sudah bisa support dari 100.000 guys ya. Jadi kalian yang modal minim masih bisa buat cobain jalanin TikTok Ads guys. Sikat guys. Oke lanjut, kita coba jangan 100 lah ya, 200.000 lah ya. Jadi yes, orkai guys, anjas orkai. Ya kita coba 200.000, terus kita schedule nih. Nah, schedule ini kita bisa pilih dua pilihan ya. Di sini ada set start time to run ad group continuously. Jadi kita set waktu mulainya aja, waktu selesainya kita atur secara manual, kita stop manual ya. Nah, loh, Bang, kalau yang satunya Bang, nah kalau yang ini kita bisa set waktu mulai dan waktu selesainya kapan kayak gitu. Nah, tapi kalau rekomendasinya Mas Alvan gimana? Nah, kalau aku rekomendasinya ya tergantung lagi strategi kita. Nah kalau misalkan kita targetnya itu buat campaign yang always on misalkan, atau mungkin campaign buat kita mencari audiens yang biar lebih matang, ya udah kita pakai yang set start time to run ad group continuously kayak gini ya, gini. Jadi kita set waktu mulainya aja, nanti waktu selesainya itu kita manual kayak gitu, matiin manual di apa namanya di campaign gitu di sini ya. Nah terus kalau misalkan yang ini buat apa Bang? Nah misalkan nih kita punya campaign tertentu ya, misalkan hari kemerdekaan, misalkan campaign kemerdekaan, atau mungkin campaign 12-12 kayak kemarin misalkan. Campaign ini berjalan cuma 1 minggu gitu. Ya udah kita jalanin aja ini, set waktu mulai dan waktu selesainya gitu. Jadi ini tergantung dari goal atau tujuan campaign yang akan kita lakukan, seperti itu. Nah, di sini start time to run ad group continuously aja yang aku pilih guys ya. Terus ini ada day parting guys. Day parting ini adalah apa namanya, waktu kita ya guys. Waktu kita jalanin iklan itu 24 jam kah gitu. Atau kita bisa pilih specific time gitu.
Maunya yang jam-jam orang sering sering main TikTok aja. Kapan kita bisa riset dulu, atau kita mau mengira-ngira juga terserah kalian guys. Misalkan nih hari Senin aku maunya itu di jam, misal di jam 6 aja lah, jam 6 sampai jam 12 ya, atau mungkin sampai jam 21 malam aja gini, jam 21 ya ini jam berapa nih. Nah jam inilah ya, jadi kalian hanya aktif iklannya antara waktu yang sudah kalian pilih ini aja kayak gitu. Misalkan di Selasa, Selasa misalkan 24 jam nih Selasa ya, atau di hari ini jam ini jam ini, itu nanti terserah kalian guys ya, terserah kalian, sesuaikan juga sama tujuan strategi campaign kalian guys, kayak apa kayak gitu. Nah terus kalau aku pilih LD aja ya, karena ini sebagai contoh. Atau mungkin kalian, aku nggak mau inilah menyanyiakan peluang, aku mau iklanku aktif 24 jam. Jadi mungkin nanti ada yang di malam hari dia masih tetap mainan TikTok, itu masih tetap bisa kena iklan kita gitu ya. Udah aktifin aja yang ini all day ya. Nah, lalu di sini ada bidding optimization guys. Bidding optimization ini apa? Nah, jadi kan kalau sistemnya ini adalah bidding ya guys, bidding atau lelang kayak gitu. Nah, jadi kita bisa pilih optimisasi lelangnya ini kayak apa kayak gitu. Nah, misalkan ini di sini ada gross revenue, purchase, initiate checkout, click dan klik ya guys. Nah, aku jelasin satu-satu nih. Di sini ada gross revenue. Jadi di sini adalah memaksimalkan gross revenue atau revenue kotor ya, untuk mendapatkan possibility return on spend atau ROAS ya. Itu yang tinggi kayak gitu guys. Jadi kita biddingnya berdasarkan ROAS-nya. ROAS-nya itu kita mau yang setinggi-tingginya kayak gitu. Nah, di sini ada purchase nih. Nah, purchase ini tujuannya ya, tujuan biddingnya itu untuk memaksimalkan number of submitted order. Jadi memaksimalkan order untuk achieve lowest cost per order. Jadi kita ingin mendapatkan cost per order atau biaya per order itu yang lebih rendah kayak gitu. Terus di sini ada initiate checkout. Ini kita memaksimalkan number of buy now and buy with coupon, click on your product or checkout action. Nah, ini cuman batasnya sampai checkout kayak gitu, atau cuman sampai buy now atau buy with coupon kayak gitu, nggak sampai order, nggak sampai payment kayak gitu ya kalau yang ini. Nah, kalau yang klik ini cuman kita memaksimalkan klik kayak gitu ya, memaksimalkan klik yang terjadi kayak gitu. Jadi nanti nilai konversinya ya, nilai konversinya adalah kalau yang ini klik, kalau ini nilai konversinya itu initiate checkout gitu. Kalau ini purchase atau pembelian, kalau ini nanti berdasarkan gross revenue atau pendapatan kotor kayak gitu. Nah, biasanya kalian salah nih pilih yang initiate checkout sama yang klik. Nah, jadi nanti ketulis tuh di konversi 60, wah udah seneng kan, wah ini yang konversi atau yang dikiranya yang beli gitu ya, udah 60. Ternyata itu kalian pilih yang ini initiate checkout, berarti dia checkout belum dia payment kayak gitu guys ya. Nah, ini perlu kalian perhatikan sebagai newbie ya, atau pemula. Jangan sampai salah ya. Kalian bisa pilih purchase ini untuk bisa konversinya ya, data konversinya itu benar-benar valid ya yang beli, atau misalkan kalian bisa gross revenue juga boleh kayak gitu. Nah, yang initiate checkout sama yang klik ini kalian mungkin nanti sesuaikan sama tujuan kalian, tapi nilai konversi juga ditentukan sama bidding and optimization yang kalian pilih guys kayak gitu. Nah, ini aku pilih yang purchase aja ya sebagai contoh purchase. Jadi untuk mendapatkan cost per purchase yang lebih rendah kayak gitu. Jadi nanti per konversi ya, setiap konversi misalkan konversi yang didapat adalah 6 ya. Jadi 6 itu adalah benar-benar orang yang sudah purchase, benar-benar orang yang sudah beli kayak gitu guys ya. Nah, jadi ini kita pilih purchase. Lalu di sini ada bid strategi, ada maximum delivery, ada cost cap guys. Nah, bedanya apa Mas? Kalau maximum delivery ini itu gunanya kita serahin aja dah. Budget kita serahin ke TikTok nih. TikTok tolong nih aku bantu memaksimalkan hasil yang aku peroleh kayak gitu. Jadi nanti ini diatur lah sama algoritma TikToknya supaya hasil yang kita dapatkan itu lebih maksimal kayak gitu. Nah, hasil ini juga dipengaruhi sama yang pertama, ad kreatif ya. Ad kreatif atau konten iklan kita kayak apa. Sampah nggak nih? Kalau misalkan ini udah senjatanya awal ya, atau mungkin pintu gerbang di awal ini udah sampah nih,
konten kalian ini nggak bermutu, nggak menjelaskan message-nya, atau mungkin bertele-tele seperti konten organik, nah ini nanti konversinya itu juga akan lebih rendah kayak gitu. Jadi content is the king guys ya. Konten ini perlu kalian buat semenarik mungkin dan message-nya ini penyampaiannya sebaik mungkin kayak gitu. Nah, terus juga dari settingan iklannya guys. Settingan iklannya ini harus kalau misalkan target market kalian apa, sesuaikan gitu sama target market kalian supaya cost atau cost per resultnya lebih rendah dan result atau hasilnya ini lebih bagus kayak gitu. Itu kalau kalian menggunakan maximum delivery. Nah, tapi kalau misalkan kalian menggunakan cost cap ini ibaratnya kalian mengasih batasan kayak gitu ya. Mengasih batasan. Jadi per konversi ini kita mau set berapa rupiah sih kayak gitu. Misalkan yang tadi kita per purchase ya, ini optimization goal-nya purchase. Berarti di sini value-nya ya guys, itu kita setiap purchase itu kita mau berapa rupiah misalkan. Misal setiap pembelian kita 15.000 gitu. Per konversi ya, per pembelian gitu. Loh, kalau misalkan kita pilihnya klik, berarti di sini kalau misalkan bid cap, nah ini per klik guys. Jadi kita mau per kliknya itu berapa rupiah kayak gitu. Misalkan 300 rupiah nih per klik kayak gitu. Ini sesuaikan sama optimization goal-nya apa nih. Karena ini aku purchase ya, aku coba ini contohnya maksimum delivery aja kayak gitu. Oke, ini nanti kalian bisa tambahkan juga namanya dari misalkan ini all gender, usianya 18 sampai berapa tadi? 44 ya. Terus ini lokasinya Indonesia kayak gitulah. Ini nanti sesuaikan aja lah. Ini karena contoh ini ngasal dulu aja lah. Kayak gitu guys. Nah, kita langsung continue aja. Kalau misalkan kita sudah buat ini. Nah, gitu. Nah, terus di sini guys, di sini paste ya yang tadi. Ya, ini tambahin aja nama kontennya apa nih. Nanti kita set ya dari kontennya apa. Nah, ini kalian bisa pakai akun bisnis TikTok bisnis kalian, atau kalian di sini bisa use another account yang sudah di authorize sama kalian, sama ads manager kalian, sama business center kalian kayak gitu. Nah, aku contohnya pakai akun aku sendiri ya, akun TikTok aku sendiri. Jadi di sini aku pilih, terus di sini berikutnya di sini produk detailnya apa nih, produknya apa nih. Nah, contoh kalau di sini ada produk, kalian nanti di sini udah ini karena aku belum masukin produk ya di TikTok Shop aku. Jadi ibaratnya di sini ada produk lah ya. Kalian pilih aja beberapa produk kayak gitu. Nah, jadi di sini maksimalnya 20 nih, 20 produk kayak gitu. Nah, pilih aja produknya yang ingin kalian iklanin berapa kayak gitu. Kalau udah, di sini nanti akan muncul produknya, terus di sini nanti akan ada detailnya nih. Di sini ada TikTok post atau video. Kalau TikTok post ini kalian bisa menggunakan konten-konten yang sudah kalian upload kayak gitu ya di TikTok kalian. Nah, tapi kalau kalian misalkan enggak nih, aku pinginnya langsung upload manual dari komputer, ya udah kalian bisa pilih upload aja. Formatnya di sini udah tersedia, atau kalian bisa add from library. Sebelumnya kalian sudah pernah gunakan, sudah pernah upload gitu, kalian pingin gunakan lagi, ya udah kalian pilih add from library aja nanti gini. Nah, ini yang sudah kalian pernah upload kayak gitu, bisa kalian pakai lagi. Nah, contohnya aku pakai TikTok post aja kayak gitu, konten yang sudah aku post di akun TikTok aku kayak gitu ya. Nah, contoh lah yang paling yang pilih yang pendek aja lah. Mana yang pendek. Inilah ya. Coba aku inilah. Nah, jadi di sini ada previewnya nih. Kita bisa lihat juga. Nah, di sini kita bisa lihat juga. Nah, terus di sini nanti ada destination page dan lain sebagainya. Nanti kalian isi aja kayak gitu. Atau gini lah, biar kalian lebih gampang, aku coba yang di sini TikTok Shop-nya aku coba pakai punya inilah, punya salah satu klien aku lah ya. Aku coba pakai yang inilah ya, yang tadi lah ya. Nah, jadi ini aku pakai yang ini, harus sama ya guys. Jadi harus sama ya guys. Nah, kayak gini. Nah, terus produknya kalau misalkan tadi udah diganti, nah itu muncul nih di sini. Produknya kalian pilih aja. Kayak gini.
Sama ini TikTok postnya nih, TikTok postnya juga bisa kita pilih nih. Nah, kayak gini. Nah, terus di sini ya, ini juga kita bisa pilih interactive add-on. Apa ini maksudnya Bang? Nah, kayak gini nih tampilannya. Kita bisa pilih, sesuaikan aja. Nah, aku pingin pilih yang ini nih supaya nanti nongol nih produknya di sini. Nah, kayak gini ya. Kita pilih create aja, terus ini kita bisa pilih brand name atau deskripsinya, guys. Aku pilih yang deskripsi aja, terus confirm di sini. Nah, jadinya kayak gini nanti ya. Jadinya kayak gini. Terus ini kalian bisa pilih nih call to action-nya apa, sesuaikan sama tujuan kalian. Karena ini TikTok Shop, aku mau pilih yang shop now kayak gitu, beli sekarang kayak gitu ya. Nah, jadi kita bisa lihat nih ya. Jadi ini bisa contohnya kayak gini, ini kita bisa play. Nah, kayak gini. Nah, muncul gini. Nah, jadi ini previewnya kayak gini guys ya. Nah, kalau misalkan udah oke ya, udah oke semua, kalian bisa langsung klik submit aja guys, klik yang ini, kayak gitu. Oke guys, itu tadi ya tutorial gimana caranya menjalankan TikTok Ads untuk TikTok Shop kalian ya guys, atau TikTok Ads yang produk sales ya guys. Nah, semoga bermanfaat. Kalau kalian misalkan masih bingung atau ingin tanya lagi, langsung aja komen di bawah guys. Nanti mungkin aku akan jelaskan by video di next ya. Dan juga buat kalian jangan lupa langsung aja tolong dibantu di subscribe guys, biar kalian gak ketinggalan video-video tentang bisnis dan digital marketing lainnya. Terus juga kalian jangan lupa like, komen, share sebanyak-banyaknya lah ya guys. Jadi aku mohon bantuan kalian juga untuk membangun channel YouTube ini agar lebih berkembang. Oh ya guys, jadi buat kalian juga yang mungkin nih seorang brand owner atau business owner yang ingin dibantu buat menjalankan digital marketingnya atau mungkin digital advertisingnya ya guys. Kami bisa membantu kalian untuk menjalankan social media ads, SEM, e-commerce ads untuk menunjang exposure atau jangkauan produk kalian lebih banyak lagi kayak gitu dan mendapatkan penjualan yang lebih maksimal guys ya. Langsung klik link yang ada di deskripsi. Langsung aja kontak adminnya, nanti kita bisa meeting, kita bisa diskusi di situ, dan kita bisa mulai kolaborasi dan kerjasama ya guys. Itu dulu dari aku, Alvan, founder dan CEO dari SkyUp Digital. Jangan lupa terus fly higher with SkyUp. See you guys.